Hey guys, welcome to Sean's Vlog. Halo my brothers and sisters. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku ingin cerita-cerita ke kalian lagi tentang Ausbildung aku selama pandemi Corona dari mulai tahun lalu Februari. Jadi aku pengen cerita pengalaman aku tentang Ausbildung. Semenjak Corona itu aku banyak libur sekolah, terus juga hotel juga ditutup. Jadi waktu libur sekolah itu kita dikasih kayak online Aufgabe atau tugas-tugas online yang harus kita lakuin sampai sekarang. Waktu itu di saat pandemi itu kita juga masih bisa sekolah tapi harus pakai masker. Ada beberapa bulan, dan di bulan yang sekarang Januari sampai Februari kita akan tetap sekolah online. Jadi setiap minggu itu ada namanya kayak online meeting dari websitenya sekolah tempat aku sekolah. Jadi kita online meeting, cuman cerita tentang apa yang kita lakuin di hotel, apakah kita punya kegiatan kerja atau apa, dan juga ada tentang online assignments, online Aufgabe atau tugas-tugas online yang dikirim guru dari sekolah untuk kita gitu. Jadi kita mengerjakan tugas-tugas itu dan mengirimnya kembali, menguploadnya ke website. Jadi dia bisa tahu apa yang kita lakuin gitu. Jadi semenjak corona ini kita banyak sekolah online, dan aku pengen cerita ke kalian tentang Zwischenprüfung atau ujian pertengahan ya. Jadi di Ausbildung itu ada ujian pertengahan sama Abschlussprüfung atau ujian akhir gitu. Jadi waktu itu aku kan di hotel Fahman, aku ujiannya itu Zwischenprüfung aku itu yang aku lakuin waktu itu adalah menata meja, bagaimana kita menyiapkan meja. Jadi menyiapkan sebuah meja mulai dari kayak apa sih namanya itu, taplak meja, terus kita kasih sendok atau ada bunga, ada hiasannya juga, terus bagaimana cara kita membersihkan sendok sebelum ditaruh di atas meja, ditata gitu. Dan setelah penataan meja dan segala macamnya itu aku juga melakukan interview gitu. Jadi interviewnya itu karena aku di hotel Fahman, aku nggak tahu ya di yang lain. Aku diinterview tentang beberapa jenis makanan yang mereka udah siapin, dan aku harus menjelaskan makanan itu apa gitu, terbuat dari apa segala macam. Terus aku tahu makanan apa aja sih yang aku tahu gitu loh, yang aku pelajarin di hotel aku kerja itu. Mereka juga tanya itu, dan aku juga harus menjelaskan berbagai macam minuman. Jadi itu minuman tuh banyak banget guys. Jadi aku harus menjelaskan yang pertama kopi. Jadi kopi itu kan ada latte macchiato, ada cafe creme, ada kopi apa lagi ya? Ya kok cafe creme, latte macchiato, cappuccino, ya ein cappuccino. Terus aku juga menjelaskan minuman-minuman kayak tentang Saft, ada Saft, ada apa lagi? Yang persenan minuman kan ada beberapa persen. Kalau Saft itu kan yang 100%. Iya, dari sari buah gitu kan. Ada minuman kayak yang lain yang berapa per 30%, yang 6%. Itu juga harus dijelaskan ke mereka tentang. Terus mereka juga nanya apa itu yang mineral basah atau air mineral itu apa sih gitu. Terus ada yang pakai sprudel atau sparkling water. Yang pakai sprudel bahasa Indonesia-nya apa ya? I don't know. Bahasa Inggrisnya sparkling water, bahasa Jermannya sprudel atau honest sprudel atau tanpa sprudel. Dan kita juga harus menjelaskan itu. Terus juga kita harus menjelaskan macam-macam teh. Jadi macam-macam teh dari seluruh dunia yang terkenal kita harus menjelaskan, kayak apa itu Darjeeling tea, teh yang datang dari pegunungan Himalaya dan bla 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 bla. Dan juga
juga ada teh-teh lain yang terkenal yang udah kita pelajarin di sekolah, dan semua itu full German. Jadi aku harus menjelaskannya pakai bahasa Jerman dengan bahasa Jerman aku yang pas-pasan waktu itu. Tapi untungnya aku dapat nilai juga yang pas-pasan, aku dapat nilai 4. Tapi ada sih teman aku yang dari Indonesia juga dapat nilai 2, dan aku bangga sih dari Indonesia dapat nilai 2 gitu. Sementara yang orang Jermannya aja banyak kok yang dapat nilai 4 kayak aku gitu. Dan ada juga yang gak lulus sayangnya gitu. Jadi ya aku merasa lebih tertantang untuk Abschlussprüfung kayak ujian akhir. Jadi aku udah bisa ngebayangin karena kemarin Zwischenprüfung aku udah lewatin, aku ngerasa Abschlussprüfung pasti akan lebih berat dari itu, dan aku harus belajar lagi untuk itu. Jadi ya semoga aku selalu punya motivasi untuk belajar, karena itu yang paling susah. Jadi semenjak aku di Jerman tuh aku selalu kayak nggak punya motivasi untuk belajar guys. Makanya kenapa aku bilang selagi kalian di Indonesia, belajarlah bahasa Jerman sebaik mungkin, sehingga nanti jika kalian udah di sini kalian punya bahasa Jerman yang bagus, kalian bisa belajarnya dengan mudah gitu. Karena di sekolah itu kita harus belajar, bayangin kayak belajar tentang protein, kayak kita belajar bahasa-bahasa biologis gitu. Sementara bahasa informal aja yang bahasa sehari-hari kita masih kewalahan, apalagi bahasa-bahasa yang kayak gitu. Itu tuh membuat aku kadang stres sendiri gitu loh membahasnya gitu. Aku harus menjelaskan ini dan itu, padahal sebenarnya kita udah belajar kayak di SMP, bahkan di SMA kita udah pernah belajar itu, cuman karena bahasa Jerman jadi itu susah untuk ngejelasinnya. Di situ yang buat aku kayak berat gitu. Padahal sebenarnya kalau aku orang Jerman, aku pikir itu sangat-sangat mudah sekali untuk menjelaskannya guys. Jadi ya begitulah Ausbildung di sini. Jadi semenjak corona emang Ausbildung tetap berjalan ya, kita tidak pernah stop. Terus waktu kita juga tetap berjalan, yang Abschlussprüfung ujiannya tetap berjalan, tetap mereka juga harus wisuda atau tetap harus tamat di tahun ini. Jadi bukan karena adanya corona kita tamatnya ditunda atau semacam itu, enggak. Jadi kalau tentang ujian itu tetap dilangsungkan, tetapi untuk proses belajar mengajar itu diberhentikan. Jadi kita itu lebih banyak belajar online kelas gitu. Jadi belajar dari rumah pakai laptop, kayak sometimes ada itu online meeting, kita meeting sama guru kita, belajar sama teman-teman yang lain juga, membahas tentang pelajaran dan juga tentang kesehatan kita, apa yang kita lakukan di hotel gitu. Jadi semua tuh tentang magang yang kita bahas gitu. Jadi begitulah buat kalian yang mau ke Jerman, tetap semangat. Aku harap bisa dikasih kemudahan buat kalian yang mau buat visa dan ya melakukan Ausbildung di sini ataupun sekolah, kuliah segala macam. Karena ya aku yakin pasti akan lebih berat ya di situasi kayak gini, corona seperti ini, pasti semuanya pasti berasa dipersulit gitu. Jadi sulit bukan berarti nggak bisa, dan tetap berusaha dan semangat. Semoga kita ketemu di Jerman. Oke guys, itu aja yang ingin aku share. Semoga kalian selalu tetap sehat, dan jangan lupa komen di video aku ini kalian mau lihat apa lagi dari aku, kalian pengen aku bahas apa lagi. Dan jangan lupa give me a big thumbs up dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya guys. Bye bye.